lebih dapat melihat perkembangan materi-materi yang akan Bapak sampaikan. Pada anak-anak semua, dalam bab tentang perumusan dan penetapan perumusan dan pengesahan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini, nanti akan ada beberapa hal yang akan Bapak tampilkan, dan di situ ada soal. Nah, silakan anak-anak semua, materi yang sudah Bapak paparkan nanti di tengah-tengah maupun di akhir akan ada soal, dan wajib anak-anak tonton hingga selesai karena untuk dapat menjawab dengan benar soal yang Bapak berikan. Saksikan dan terus ikuti. Baik anak-anak semua, bab 3 tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Next, kita akan lihat bersama-sama. Di situ ada beberapa orang muncul di dalam gambar. Baik, pada anak-anak semua, Bapak berikan waktu 1 menit untuk dapat melihat dan mengamati terkait dengan tokoh-tokoh di atas. Nah, silakan nanti anak-anak semua dapat memberikan komentar siapa saja sebetulnya orang-orang yang ada dan terpapar di layar monitor kali ini. Dengan yang pertama, konstitusi. Ini terkait dengan pembahasan kita pada hari ini. Terus yang kedua ada apa sih itu BPUPKI yang sering kita membaca, sering kita perdengarkan ya. Terus ada lagi apa sih Undang-Undang Dasar 1945 atau sesuai dengan judul tadi, Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, apa sih yang disebut dengan PPKI? Jadi anak-anak semua, dari keempat intisari yang akan kita pahami di sini, baik dari 1 sampai dengan 4, konstitusi, BPUPKI, Undang-Undang Dasar, dan PPKI, ini kita harus ketahui terlebih dahulu karena ini kunci utamanya ya anak-anak semua. Next, kita akan perhatikan yang pertama, konstitusi. Kita bisa lihat, fokus dengan kursor yang Bapak tunjukkan bahwa konstitusi itu berasal dari kata atau bahasa Yunani ya atau Latin, bahwa konstituante itu disebutkan atau juga disebut dengan Undang-Undang Dasar atau disingkat dengan UUD dalam negara adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Ingat, yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat ya, cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara, suatu masyarakat atau negara ya, masyarakat negara. Nah, lebih lanjut kita akan lihat apa sih yang kedua tadi disebut dengan BPUPKI. Next, lihat BPUPKI yaitu adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI. Di sini anak-anak mampu melihat bahwa pengertiannya adalah merupakan badan yang dibentuk. Jadi BPUPKI itu adalah sebuah badan ya yang dibentuk oleh Jepang tepatnya pada tanggal 29 April 1945. Dan pembentukan BPUPKI awalnya untuk mendapatkan dukungan. Yang ketiga, oke ya, kalau tadi sudah ada konstitusi atau konstituante, ada BPUPKI, dan sekarang kita akan melihat apa yang disebut dengan PPKI ya. Oke, kita lihat bahwa PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya, panjangan dari PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu adalah panitia yang bertugas mempersiapkan anak-anak.
Jadi panitia yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia itu disebut dengan BPKI atau disingkat dengan BPKI. Nah, sudah ada BPUPKI yang dibentuk oleh Jepang, kemudian dibubarkan, dan setelah itu BPUPKI digantikan atau dibentuk sebuah panitia kecil. Nah, oleh siapa? Oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 7 Agustus 1945. Ya, jadi setelah adanya BPUPKI, dibubarkan BPUPKI, timbullah atau muncullah yang disebut dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Next, setelah PPKI, nah kita melihat apa sih yang dikatakan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Next, oke, bayan anak semua, hukum dasar tertulis atau basic law, konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini atau yang disebut dengan Undang-Undang 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus, ya, tepatnya 18 Agustus 1945. Nah, jadi kita sudah pahami keempat-empatnya, apa itu konstitusi, apa itu BPUPKI, apa itu PPKI, dan apa yang disebut dengan Undang-Undang Dasar 9. Baik anak-anak semua. Next, ya, dari keempat dasar tersebut yang sudah Bapak paparkan, silakan anak-anak semua nanti baca ulang, baca kembali. Oke. Di sini ada soal, maaf, di sini ada soal. Apa yang dimaksud dengan konvensi pada konstitusi? Ya, silakan anak-anak gali dari materi yang ada di buku. Apa sih yang disebut dengan konvensi? Oke, silakan nanti jawaban ditulis di dalam kertas. Setelah itu difoto. Ya, setelah selesai dengan soal-soal yang Bapak tampilkan dalam presentasi ini, maka nanti silakan kalian bisa mengumpulkan melalui Google Classroom, bisa menggunakan Padlet ya. Next, kalau kita tadi sudah berbicara tentang dasarnya, kita akan lihat perumusan dan pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, intisari dari apa yang akan kita pahami pada hari ini adalah satu, ada hasil sidang PPKI. Setelah ada perumusan dan pengesahan, yang kedua nanti ada hasil sidang dari PPKI atau persiapan atau panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Terus ada yang ketiga, sistematika dari undang-undang sebelum perubahan atau di amandemen. Ya. Terus yang keempat ada semangat dan komitmen pendiri negara. Baik anak-anak semua, sebelum kita lanjutkan, pada anak-anak semua kalau ingin mencatat silakan dicatat ya, intisari dari subbab pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan lihat dari perumusan Undang-Undang 1945. Nah, kita lihat di bawahnya oleh BPUPKI, artinya perumusan Undang-Undang 1945 ya, yang digagas dari awal adanya BPUPKI, terus setelah itu ada PPKI. Nah, oleh BPUPKI dilaksanakan dalam sidang kedua. Jadi perumusan Undang-Undang 1945 itu oleh BPUPKI, oleh Badan Penyelidik Usaha atau badan yang menangani tentang persiapan kemerdekaan Indonesia, itu dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah melihat bahwa sidang yang pertama dilakukan pada tanggal berapa anak-anak semua? Kalau masih ingat ya. Nah, jadi tepatnya pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli dilaksanakan sidang kedua, yaitu adalah untuk merumuskan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Selanjutnya, BPUPKI membentuk 3 panitia anak-anak semua. Ini harus kita garis bawahi bahwa membentuk 3 panitia kecil untuk membahas dan mempersiapkan perumusan
Undang-Undang Dasar 1945. Next. Panitia Kecil Perancangan Undang-Undang Dasar 1945. Kita lihat pada tanggal 13 Juli 1945, anak-anak semua di sini ada catatan bersejarah ya. Next. Oke. Setelah sudah mendengarkan apa yang sudah Bapak paparkan tadi, di sini ada soal nomor 2. Ya, baik pada anak-anak semua. Perintahnya adalah apa saja sih hasil dari sidang pada tanggal 13 Juli 1945 oleh Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar 1945. Silakan digabungkan dengan soal nomor 1 tadi anak-anakku semua. Next. Kita akan lihat penjabaran dari intisari yang sudah Bapak tampilkan di awal tadi. Yang pertama ada hasil sidang PPKI atau yang disebut dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya. Terlihat bahwa satu dari hasil sidang yang dilaksanakan itu menghasilkan 3 poin yang sangat-sangat familiar sekali ya. Hasilnya adalah yang pertama mengesahkan 1945. Adapun yang kedua itu adalah menentukan simbol negara atau yang disebut dengan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden ya. Yang ketiga ada membentuk Komite Nasional Indonesia. Oke, ini adalah 3 bentuk hasil sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya. Oke, next. Intisari yang selanjutnya itu adalah sistematika dari Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan. Oke, anak-anak semua. Ya, di sini meliputi 3 hal. Yang pertama adalah bagian dari pembukaan Undang-Undang 1945 itu terdiri dari 4 alinea ya. Dan anak-anak semua, ini sering sekali kalian dengarkan. Mudah-mudahan anak-anak semua di rumah masih ingat ya. Terus yang kedua itu ada bagian dari batang tubuh Undang-Undang 1945 yang dimana dicantumkan di situ bahwa menjadi 21 bab dengan 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, serta 2 pasal aturan tambahan. Itu poin yang kedua. Terus poin yang ketiga anak-anak semua itu ya, ini penjelasan dari 2 poin di atas. Nah, jadi tidak serta-merta apa yang sudah menjadi bagian pembukaan undang-undang, terus batang tubuh yang terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan serta 2 pasal aturan tambahan tersebut diserahkan mentah-mentah begitu saja ya kepada warga masyarakat Indonesia, namun dijelaskan oleh Insinyur Soekarno untuk mampu dipahami oleh seluruh kalangan. Next. Kita akan lihat yang terakhir, intisari tentang semangat dan komitmen pendiri negara. Apa sih semangat komitmen pendiri dari negara pada perumusan dan pengesahan Undang-Undang 1945? Oke, antara lain itu ya, ini adalah mengutamakan kepentingan bangsa, artinya mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi anak-anakku semua. Jadi kita tidak boleh egois ya, bahwa tidak dapat mengegoiskan diri, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, persatuan, kesatuan, rela berkorban, cinta tanah air, dan musyawarah untuk mufakat. Oke, itu adalah komitmen pendiri negara dan perumusan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Baik anak-anak semua, dari dasar yang awal tadi sudah Bapak sampaikan sehingga sampai dengan intisari yang ada dalam bab ini sudah Bapak sampaikan.
Kurang dan lebihnya anak-anak semua nanti bisa melihat kembali dalam buku, ya. Nah, untuk itu silakan nanti anak-anak semua jawab dengan teliti dan benar terkait dengan soal yang sudah Bapak munculkan tadi, dan nanti silakan dikumpulkan sesuai dengan prosedur. Oke, terima kasih. Namun sebelum Bapak tutup pada anak-anakku semua, terkait dengan absen nanti akan Bapak cek melalui komentar di channel YouTube yang sudah Bapak bagikan. Jadi pada anak-anak semua, terkait dengan pelaksanaan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak semua, dan anak-anak semua mampu menyerap ilmu yang sudah Bapak sampaikan. Dan kepada anak-anak semua, semoga anak-anak menjadi generasi-generasi penerus bangsa yang nantinya akan menjunjung tinggi nilai-nilai dari ideologi bangsa kita. Tentunya kepada anak-anak semua tetap semangat dalam pandemi ini. Yang pasti kepada anak-anak semua harus selalu menjaga kesehatan, ya. Sekian dan terima kasih Bapak ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.